Lah di sini pakai blangkon itu kalau ada acara-acara kenegaraan besar. Kenapa kalau keseharian pakai blangkon kok enggan? Diguyu kok sungkan? Nah ini. Lah kalau nggak kita, walaupun kita itu orang kecil, kita nggak punya pendukung dan tidak punya teman. Makanya saya tuh bagaimanapun karena ini adalah budaya leluhur kami. Ya tetap saya lestarikan. Walaupun hari ini saya nggak pakai blangkon. Wong saya lihat loh di TV. Kalau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu difasih-fasihkan, dimantap-mantapkan. Tapi ngomong rahayu itu loh pelan, ada modelnya diimpit. Rahayu gitu. Nah, ini kan sudah bukti. Nah ini kan bukti keingkaran mereka. Padahal itu bahasanya sendiri. Dan itu maknanya dibanding Assalamualaikum. Itu sangat luas rahayu. Kalau Assalamualaikum hanya mengucapkan selamat. Itu nggak ada sangkut pautnya dengan manusia. Atau kehidupan. Selamat atas kamu semua. Dari rahmatnya dan berkahnya. Cuman itu. Lah siapa yang diucapkan selamat itu? Apakah orang yang di depannya? Tapi kalau rahayu kan artinya semua kehidupan di alam ini. Hayu artinya hidup. Dari keselamatan apa yang ada di dunia ini termasuk yang hidup. Di antaranya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi kenapa mengucapkan rahayu saja kok kelihatannya kok koyok isin, Pak. Isin. Coba kita lihat. Mengucapkan salam yo fasih yo banter. Mengucapkan yang lainnya. Tapi kalau sudah rahayu itu pun di akhir. Dan itu pun ucapannya seolah-olah itu kayak minder. Coba. Tapi lumayan saat ini sudah ada pemimpin-pemimpin kita tuh yang mengucapkan rahayu daripada dulu sama sekali tidak. Padahal di Suriname, Pak, bahasa Jawa itu dijadikan salah satu bahasa nasional di sana. Dan kebanyakan orang Suriname juga masih melaksanakan ajaran-ajaran Jawa. Ya, buktinya apa? Orang Suriname satu pun nggak ada yang meninggalkan bakar menyan. Nah, dua, sampai identitas orang Jawa, orang Suriname mau presidennya, mau pejabat menteri maupun semuanya pakai blangkon. Lah di sini pakai blangkon itu kalau ada acara-acara kenegaraan besar. Kenapa kalau keseharian pakai blangkon kok enggan? Diguyu, kok sungkan? Nah ini. Lah kalau nggak kita, walaupun kita itu orang kecil, kita nggak punya pendukung dan tidak punya teman. Makanya saya tuh bagaimanapun karena ini adalah budaya leluhur kami. Ya tetap saya lestarikan. Walaupun hari ini saya nggak pakai blangkon. Saya tetap kemana saja di mobil saya itu pasti ada blangkon. Begitu turun dari mobil ya saya pakai. Ini bukan identitas saja, ya. Tapi inilah jiwa saya. Daripada saya nanti pakai serban, pakai kupluk putih dan lain sebagainya. Tidak ada artinya pakai serban, pakai kupluk. Blangkon itu kalau menurut kakek saya dulu itu katanya gamblang ake lelakon. Gamblang ake lelakon. Nah ini kan jelas. Kalau sorban artinya apa? Coba. Apalagi bahasanya kupluk. Nah, coba. Nah kupluk itu mungkin salah dari kata nulis. Sebenarnya kan koplak. Kami jadi kupluk. Iya koplak. Seharusnya kita ini malu Pak sama orang Suriname Pak sebetulnya. Ya Suriname sendiri memang asalnya dari Jawa. Kenapa kita kok nggak niru orang sana? Padahal udah. Otomatis ini semua harus diawali dari pemimpinannya. Betul Pak, betul. Pokoknya ada kerusakan di budaya-budaya Nusantara. Itu sumbangsih terbesar itu dari pemimpin. Masalahnya orang-orang pinggiran, orang-orang pelosok itu masih melestarikan. Tapi melestarikannya itu
sak-sae, dalam arti sak-sae karena tidak ada dukungan dari pucuk pimpinan itu tadi. Coba seandainya orang yang berkuasa, yang mempunyai pengaruh besar di dalam masyarakat, setiap kegiatan apa, enggak hanya satu golongan saja yang harus didukung, sama rata didukung. Mungkin orang-orang Jawa juga sebenarnya enggak aras-arasen kok. Nah, yang membuat aras-arasen kan mengadakan ini, belum apa sudah ada fatwa ini haram, ini musyrik, dan lain sebagainya. Enggak mengadakan sudah merasa contohnya manganan di sumur atau di sendang. Yeah. Sekarang sampai orang itu kadang-kadang aras-arasen untuk mengadakan manganan itu atau untuk membawa nasi ke sumur atau sendang itu. Karena apa? Sekarang kelihatannya yang terbaik membawa nasi, bancaan apapun harus di tempat-tempat bangunan yang dibangun oleh ajaran yang baru itu, termasuk di masjid atau di mushola. Pertanyaannya gini, besar mana jasa sumur atau sendang kuno, sendang lawas dibanding adanya mushola dan masjid sekarang? Coba, kalau sendang dan sumur masa lalu itu menghidupi orang satu desa loh. Betul Pak itu Pak. Sampai kita itu ada, sampai di dalam satu desa yang tadinya hanya sedikit sampai menjadi berkembang banyak, sampai beranak pinang. Itu kan karena jasa sumur itu yang mengeluarkan sumber yang untuk minum, untuk mandi, untuk menghidupi hewannya, untuk mengairi sawahnya, untuk mengairi kebunnya. Kan dari sumber sendang atau sumur yang sekarang sudah dilupakan itu. Nah kalau ya maaf, memang ini kenyataan harus saya sampaikan. Iya Pak. Kalau di masjid dan di mushola, bukannya menghidupi, malah mencari penghidupan di situ sebenarnya. Tapi kenapa itu yang dipuja-puja, sumur dan sendang dilupakan, bahkan kalau datang ke situ seolah-olah kita itu menyembah pohon, seolah-olah kita itu menyembah batu. Loh, apa pernah berpikir bahwa dia ada itu karena nenek moyangnya waktu itu memanfaatkan sumber yang ada di situ? Loh, kita tinggal menghargai, kita tinggal melestarikan saja kok. Terus tiba-tiba kita itu, wah, itu ajaran kuno. Ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Kita diajari menyembah setan. Mana ajaran yang bisa menyembah setan kecuali orang Jawa? Wong agama lain itu membenci setan. Betul. Lah orang sini bukannya menyembah lagi, orang sini itu masih memberi makan setan. Loh, ini nih ajaran adiluhung nggak mungkin dong. Betul Pak. Agama dari luar itu semuanya membenci setan. Orang Jawa itu mencintai setan kok. Itulah letak welas asih wong Jawa, bukan hanya pada manusia saja. Sampai setan pun dengan membakar kemenyan katanya memberi makan setan. Dengan kita orang Jawa mestinya berterima kasih. Ngatasi awak dhewe kawulane Gusti wae iso ngewangi makani ciptaane Gusti sing bernama setan. Sebenarnya kan kita itu harus bersyukur. Nah, ajaran-ajaran orang luar semuanya diajak untuk membenci setan. Padahal Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi atau untuk melakukan sesuai dengan perilaku antara jin dan manusia, atau jin, kalau jin yang melakukan tugas jin, kalau manusia ya melakukan tugas manusia. Nah, kok terus kita diajak membenci salah satu ciptaannya? Pertanyaannya, nah inilah ajaran pengkhianat namanya. Setan mana yang harus dibenci Pak? Kan seperti itu pertanyaannya. Oh, saya tuh kepengen ketemu setan dan kepengen ngobrol sama setan. Ini sampai sekarang lu belum bisa. Belum pernah Pak ya? Belum pernah. Padahal sudah kepengen ini. Dan saya tuh rindu. Gitu loh. Masalahnya apa? Kalau saya itu menjadi teman setan, kalau sampai nanti ada benar-benar ada neraka, mungkin saya selamat karena setan berasal dari api. Nah, kalau berteman dengan api, aman. Sumbernya api, aman. Makanya saya tidak pernah berharap masuk surga. Saya kepingin masuk neraka dan pengen punya teman setan. Nah, itu. Makanya saya dianggap sesat. Memang saya sesat kok. Tanpa saya sesat, nggak mungkin saya belajar atau dongeng tentang ini.
Kalau sudah nggak sesat ngapain dongeng? Apalagi orang katanya berilmu yang diklaim ulama. Itu sebenarnya bukan berilmu. Orang yang masih sesat. Karena masih menceritakan ilmu. Betul. Dan masih melaksanakan ilmu. Dan tidak mau mengakui. Dan tidak mau mengakui. Ya justru kalau saya dibilang sesat berarti sudah pas. Matoh sip. Saya sesat. Saya kafir. Saya kafir. Saya musyrik. Iya, masalahnya apa? Kok saya itu kafir? Sampai saat ini saya merindukan yang saya sembah. Saya belum pernah ketemu. Betul. 2. Tentang setan yang dibenci orang lain. Setan yang dimusuhi orang lain. Saya juga kepingin ketemu, belum ketemu. Belum pernah ketemu. Makanya saya masih kafir. Saya masih sombong. Kepingin ketemu dua-duanya. Biar tahu Pak ya. Walaupun ada orang mengatakan nggak mungkin kalau nggak mati. Hidup aja nggak ketemu kok nunggu mati. Mati ya malah bubar pisan ra ketemu. Malah konyol Pak. Iya. Nah ini Pak, sekarang kan juga marak Pak. Iya. Bisnis haram para habib palsu itu. Iya. Yang membuat makam palsu itu terus dinamai sesi A, si B, si dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih kronis lagi makam leluhur dicabuti apa itu patoknya diganti nama lain. Nah itu bagaimana Pak? Untuk segera diluruskan Pak. Kalau saya masih tetap menyalahkan pemimpin. Oh gitu ya Pak ya. Ujungnya itu di pemimpin. Gitu loh. Jadi nggak hanya slogan, nggak hanya ucapan. Persatuan Indonesia diucap-ucapkan. Tapi dikala ada orang yang mulai mengajarkan perpecahan, nyatanya dibiarkan. Nunggu kita laporan dulu, nunggu kita merasa dirugikan dulu, pemerintah baru cawe-cawe. Kenapa? Yang namanya persatuan Indonesia ya. Bagaimana rakyat itu bersatu kalaupun ada salah satu yang akan mulai ada perpecahan. Karena pemerintah mempunyai kewenangan. Ya paling tidak ditegur nggak bisa, ya sudah kandangin aja kesuwen. MUI tapi tidur Pak dengan hal ini. Gimana? Tidur MUI nggak tahu. Padahal kan seharusnya kan yang lebih penting kan masalah itu Pak. Nah, nggih Mas In, makanya ya di dalamnya MUI adalah termasuk Habib yang sekarang yang sudah berani merendah-rendahkan orang Jawa. Ya sudah berani ngata-ngatain bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah tonggut dan lain sebagainya. Ya, karena itu di bawah naungan mereka. Kalau dia nggak berani ngomong wong Jawa bentis tak jaing lumut, tak jaing nyikat orang-orang yang bikin gaduh seperti itu. Betul. Gitu loh. Karena dia juga mendapatkan upah dari orang-orang yang mencaci maki itu, makanya ya diem saja. Mending tidur ya Pak ya. Tapi kalau ada orang Jawa yang ngomong itu sudah agak berani sedikit, sudah mulai dikritik, diwotengen. Ya, ini harus dilaporkan, ini harus dijebloskan. Saya melihat di konten aja saya kudu guyu kok. Betul. Gimana? Yang menghujat salah satu channel, yang channel itu sebenarnya membicarakan tentang fakta, tentang ilmuwan yang tertulis dari tahun berapa itu digali dan menemukan fakta-fakta baru. Terus di dalamnya di situ ada salah satu orang yang juga menganut ajaran itu nggak terima. Ini sudah mengajak pada orang-orang Nusantara. Ayo kita bersatu. Kita laporkan orang itu supaya dikandangin, supaya dikurung, supaya kayak karu-karuan. Berarti apakah orang sini itu kira-kira nggak pantas toh mendengar berita kebenaran itu? Apakah kita itu harus selalu mengikuti berita bohong terus menerus? Nek dibohongi, didukung, nek tapi diomongi dengan kebenaran, malah disuruh nangkap supaya polisi bertindak. Dan dia kebangetan toh. Kalau diajak uji materi, alasannya yang ini, yang itu. Ya nggak bisa, memang dari dulu disampaikan seperti ini. Ya kita harus mengikuti dan kita harus percaya. Lah terus yang dipercaya itu apa? Nek berita itu berita bohong. Coba. Mestinya kita percaya itu kalau fakta dan bukti. Kan itu.